Hello everyone, perkenalkan nama saya Dwi Santa Angelia Bursubakti, NPM 211434081. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi dan manajemen pendidikan. Apa sih pengertian dari organisasi itu? Nah, secara bahasa, organisasi berasal dari istilah kata Latin yaitu organum, yang dapat berarti alat, bagian, anggota, dan badan. Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi. Ada yang cocok satu sama lain dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yaitu uang, material, mesin, metode, dan lingkungan, sarana prasarana, dan data lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi menurut Chester E. Barnard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus-menerus. Rasa keterkaitan ini bukan berarti keanggotaan seumur hidup, akan tetapi sebaliknya organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan. Meskipun pada saat ini mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif atau teratur. Nah, konsep dasar organisasi yaitu suatu organisasi mempunyai unsur-unsur yang mendukung organisasi, yaitu manusia atau man, kerjasama atau teamwork, tujuan bersama, peralatan, lingkungan, kekayaan alam, dan kerangka konstruksi mental organisasi itu sendiri. Nah, yang pertama ada manusia atau man. Dalam keorganisasi manusia sering disebut sebagai pegawai atau personal yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari pimpinan atau administrator. Sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, manajer yang memimpin tiap-tiap satuan unit kerja yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan para pekerja. Yang selanjutnya itu kerjasama atau teamwork. Suatu kegiatan membantu antara sesama anggota organisasi yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, anggota organisasi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi, tugas, dan tingkatannya masing-masing. Adapun jenis-jenis organisasi ini yaitu pertama ada organisasi politik, yang kedua organisasi bisnis, yang ketiga organisasi profesi, yang keempat organisasi sosial. Nah, selanjutnya dimensi organisasi. Dimensi struktural. Dimensi struktural ini adalah karakter organisasi yang bersumber pada sisi internal organisasi seperti tingkat formalitas organisasi, standarisasi pekerjaan, kompleksitas organisasi, hierarki organisasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya dimensi kontekstual. Karakteristik organisasi secara menyeluruh yang ditentukan oleh ukuran besar kecilnya organisasi, teknologi yang digunakan, lingkungan organisasi, tujuan, dan budayanya. Nah, dari materi tersebut dapat disimpulkan organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sekian penjelasan tentang organisasi dan manajemen pendidikan yang dapat saya sampaikan. Sekian materi dari saya, terima kasih.